Yang pertama, kita akan berkenalan terlebih dahulu nih tentang apa sih sebenarnya guru menulis itu. Komunitas Guru Menulis Nusantara adalah wadah bagi para guru di seluruh Indonesia untuk saling berbagi, belajar, dan mengembangkan kemampuan menulis. Atau kita biasa sebut KGMN nih. Guru-guru dapat saling menginspirasi, mendapatkan dukungan, serta meningkatkan kualitas karya tulisannya. Nah, Komunitas Guru Menulis Nusantara merupakan sebuah komunitas yang didedikasikan untuk memajukan literasi Indonesia melalui pengembangan kemampuan menulis para guru dengan beragam kegiatan seperti workshop, diskusi online, dan lomba menulis. KGMN memberikan kesempatan bagi guru untuk, nah ini aja nih, yang pertama meningkatkan kualitas pembelajaran, menciptakan materi pembelajaran yang lebih menarik dan efektif melalui tulisan. Jadi nanti, insya Allah, Ibu dan Bapak Guru, setelah selesainya webinar ini, jangan beranjak dulu atau jangan keluar dari grup karena grup itu akan dijadikan tempat diskusi untuk kita. Nanti juga kita akan ada webinar berikutnya mengenai tentang pembelajaran yang menarik nih. Jadi bukan hanya menulis, tapi kita juga akan ada model pembelajaran, mungkin literasi dan sebagainya. Itu nanti kita akan ada webinarnya. Dan juga berbagi pengalaman nih, saling bertukar ide dan pengalaman dalam proses menulis. Ini nanti di grup, nanti kita akan ada webinar lagi dan sebagainya. Tentunya membangun jejaring, terhubung dengan guru-guru lain dari berbagai daerah. Nah, tentunya malam hari ini dari berbagai daerah ya yang hadir. Nah, kita juga bisa sharing gitu. Terus mempublikasikan karya, mendapatkan kesempatan untuk mempublikasikan karya tulisannya. Kita juga sudah bekerja sama dengan penerbit-penerbit yang memang jika ingin guru, teman-teman semuanya yang ingin menulis bersama dan sebagainya, kita juga sudah ada gitu kerjasamanya. Nah, ya program-program yang akan kita jalankan yaitu webinar, publikasi, bahkan nanti akan ada lomba-lomba juga ya, Ibu Guru Hebat. Jadi Aku kalau itu stay backgroundnya tune kayak aja gitu nih di melulu. komunitas Coba ya. kita. Insya Allah Kenapa komunitas ya? kita ini sebenarnya baru banget Kalau dimatiin, dibentuk ya dalam waktu sebulan coba ini. deh lampunya mati. Ya ada background. Oke, sebenarnya komunitas ini tuh baru banget ya, baru sebulan ini setelah dibentuknya komunitas. Nah, Bunda ini sebagai pembinanya nih, Bunda Patuna. Maka sebenarnya malam ini itu grand opening komunitas dan juga kita sharing. Jadi Ibu dan Bapak Guru malam ini santai aja ya, sembari ngopi gitu ya, sembari ya bolehlah ngeteh, ngopi, ngemil gitu ya. Jadi insya Allah malam ini ya ringan-ringan aja kita materinya gitu. Baik, tanpa berlama-lama ya karena sepertinya Bunda juga sudah siap. Bunda sudah siap? Insya Allah Oke, siap. baik. Masya Allah ya. Mungkin kita langsung aja nih ya, kita berikan kesempatannya untuk Bunda Patona menyampaikan materinya. Wah, luar biasa. Coba kita sambut dulu ya dengan emot tepuk tangan ya, teman-teman semuanya, Ibu dan Bapak Guru. Wah, ada emot tepuk tangan boleh ya? Wah, sudah banyak tuh yang tepuk tangan Bunda. Wah, oke, sudah siap ya. Sudah muncul ya. Baik, malam ini kita akan mengulas nih tentang mengasah kemampuan menulis kreatif untuk pemula. Tapi saya lihat dari pendaftaran kemarin itu, Masya Allah luar biasa. Di sini sudah banyak juga yang eh, menulis ya, dan juga sudah mempublikasikannya. Jadi betul ya, Bunda Patona, malam ini kita sebenarnya sharing nih ya, sharing Betul, betul. session nih. Kita berbagi saja gitu. Atau mencas lagi nih semangat kita untuk terus menulis. Oke. Tanpa berlama-lama mungkin kita panggil saja ya Bunda. Oke, kepada beliau saya persilahkan. Silakan Bunda. Terima kasih Ade Ahmadi yang sudah memberikan waktunya kepada saya untuk berbagi pengalaman ya, Siap untuk Bunda. belajar bersama dalam ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kepada kita sekalian, serta nikmat sehat, sehingga pada malam hari ini, alhamdulillah, ya, saya bisa membersamai Bapak Ibu guru hebat sekalian, serta Bapak Ibu guru juga bisa hadir di acara webinar pada malam minggu ini. Salawat serta salam tak lupa marilah kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin amin ya robbal alamin. Semoga pada kesempatan malam hari ini Bapak Ibu guru hebat semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat, ya, sehingga nanti bisa mengikuti acara webinar dengan penuh semangat sampai selesai nanti insya Allah. Amin amin ya robbal alamin. Bolehkah sebelum acara dimulai saya pantun dulu, Adek? Boleh. Boleh. Aduh, terima kasih Bapak Ibu guru hebat semuanya. Nanti bilang cakep ya. Cakep. Cakep belum? Mat Dadang membeli tomat. Dimakan bersama Mbak Lilis. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat dalam acara Guru Menulis. Terima kasih. Ini pantunnya dadakan, baru dibuat tadi nih. Terima kasih semuanya. Ya, baiklah, kita akan mulai saja belajar bersama kita pada malam hari ini. Ya, malam ini kita sharing saja ya, Bapak Ibu guru hebat. Jangan tegang, kita santai saja. Karena sebetulnya saya itu belum bisa apa-apa. Saya itu masih terus belajar. Kita hanya berbagi pengalaman saja, berbagi sedikit ilmu saja. Yaitu tentang mengasah kemampuan menulis kreatif untuk pemula. Ya, dari judulnya saja sudah ini ya, Bapak Ibu, sudah terlihat santai. Santai saja. Ya, jadi jangan tegang. Next, Adek. Ya, alhamdulillah. Bapak Ibu guru hebat di sini, apakah ada yang mengenal saya? Silakan yang mengenal saya boleh tulis di kolom komentar. Kenal, boleh tulis kenal. Kenal, alhamdulillah. Nama saya tadi sudah dijelaskan ya oleh moderator kita yang ganteng, Bapak Ibu guru hebat. Moderator kita ini masih jomblo nih, masih single ini. Beliau adalah penulis hebat. Beliau adalah seorang calon guru penggerak nih, angkatan 11 ya. Kita doakan semoga lulus dengan nilai terbaik dan bisa mengaplikasikannya untuk kemajuan sekolah dan dunia pendidikan pada umumnya. Ya. Selain sebagai calon guru penggerak, beliau juga seorang guru di sebuah sekolah swasta ya, Adik ya, di Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang. Ya, kami sudah lumayan lama mengenal, yaitu di acara WLN ya kemarin ya. Alhamdulillah kami dari Kabupaten Tangerang ada 4 orang ya yang alhamdulillah mendapatkan kesempatan menjadi guru inspirator Provinsi Banten. Nama saya ya Fatona, itu nama pemberian orang tua. Kemudian kalau nama pena saya itu Fani Rajib. Rajib itu nama bapak saya. Fani itu nama pemberian ustadz saya waktu di pesantren. Waktu itu beliau, saya masih ingat, bilang seperti ini. Mbak, namanya ditambah Fani ya, supaya, kata beliau, nih dulu,
supaya nanti artinya bukan hanya cerdas, tapi cerdasnya itu bercabang, artinya multi talent. Saya ingat sekali itu sebuah doa yang alhamdulillah mudah-mudahan doa tersebut ya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tempat tanggal lahir saya asli Wong Tegal. Inyong Wong Tegal asli, tepatnya di Desa Sidapurna, Kecamatan Dukuturi, Kabupaten Tegal ya. Anak sing asli Wong Tegal ora oleh Ada Bu, saya alhamdulillah. Ya, deket Bu pendidikan saya sama saya berarti. alhamdulillah. Pendidikan saya itu S1 PGSD di Universitas Terbuka ya. Saya sebetulnya sekarang sedang menempuh S2 juga tapi belum lulus-lulus nih, Masya Allah. Aduh, mohon doanya ya. Silakan untuk yang ingin lebih mengenal saya lebih dekat bisa tulis nomor WA saya, nanti boleh chat ya. Ada IG saya juga, ada Facebook, ada email, ada TikTok juga ya. Ya, sekarang itu walaupun udah ulama itu akrostik ulama, usia lanjut masih aktif. Insya Allah ya, kita boleh berusia tua tapi semangat insya Allah tetap muda. Ya, next Adek. Ya, alhamdulillah ya. Saya baru mempunyai 2 buku solo dan 7 buku antologi menulis bersama. Masih sedikit dibandingkan dengan Bapak Ibu guru hebat yang hadir pada malam hari ini. Saya yakin dari sekian banyak ya, dari sekian banyak Bapak Ibu guru hebat yang hadir, itu ternyata kalau saya perhatikan ini ternyata banyak sahabat saya ini yang sudah menjadi penulis hebat. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir ya untuk ikut membersamai acara webinar pada malam hari ini. Adik boleh yang di atas tadi, Dek? Ya, ini untuk buku solo itu ada 2, yaitu Balada Cinta di Larik Waktu dan Sepenggal Cerita Kehidupan. Pada buku Sepenggal Cerita Kehidupan ini punya cerita yang sangat berkesan karena buku ini adalah buku yang alhamdulillah diterbitkan ketika masa pandemi ya, saat Bapak Ibu guru itu merasa banyak sekali waktu luang ya yang kita harus kerjakan untuk melakukan hal-hal yang lebih baik ya, karena pada saat pandemi kita lebih banyak di rumah ya Bapak Ibu, belajar anak-anak secara daring. Akhirnya jiwa menulis saya di masa pandemi itu bangkit lagi ketika salah satu sahabat saya Ibu Waidah dari Tegal mengajak saya untuk bergabung di komunitas menulis, yaitu KP3N, Komunitas Penulis Pendidik dan Pelajar Nusantara ya. Kami diajak, kami belajar bersama, akhirnya menghasilkan 2 buku. Yang pertama buku solo yaitu Sepenggal Cerita Kehidupan, dan yang kedua buku antologi bersama yaitu Romansa Kerinduan. Berikutnya ini adalah buku-buku saya bersama komunitas belajar menulis Nusantara ya. Saya mengikuti ada sekitar 6 komunitas belajar menulis ya. Kenapa saya begitu banyak mengikuti komunitas belajar menulis? Karena saya harus lebih banyak menggali kemampuan saya di dalam menulis supaya kemampuan saya dalam menulis itu lebih terarah ya, lebih baik dan lebih mempunyai nilai yang nantinya bisa bermanfaat untuk murid saya ataupun untuk teman-teman pada umumnya ya. Kemudian ada buku yang undercover, itu adalah buku kita menulis bersama ya dari guru inspirator literasi Provinsi Banten. Itu ada sekitar 1000 ya Adik ya, 1000 penulis ya. Ya alhamdulillah dari seluruh Nusantara itu ada sekitar 1000 penulis ya. Kemudian ada next Adik yang di bawah. Ada buku saya, alhamdulillah ini Romansa Kerinduan tadi dengan KP3N, kemudian Merajut Silut Rindu di Jogja ini bersama KBMN, PGRI ya. Kemudian ada lagi di Investasi Guru Pendidikan Berkualitas, ini karya saya menulis bersama AGP atau Asosiasi Guru Penulis PGRI yang dimotori oleh Bapak Catur Nurrohman Oktavian, MPD.
yang merupakan Sekretaris Jenderal PB PGRI. Dan KBMN PG PGRI itu pun dimotori oleh Bapak Dr. Wijaya Kusuma MPD. Dan untuk buku Pinastika Laksamana ini adalah karya kita bersama dengan seluruh penulis Nusantara. Ini alhamdulillah mendapatkan rekor muri ya, karena merupakan buku yang berisi paling banyak penulis, ada sekitar hampir 2000 ya. Ini alhamdulillah mendapatkan rekor muri. Itu semua ya, belum sedikit ya karya yang saya hasilkan. Mudah-mudahan nanti ke depannya akan lebih banyak lagi karya-karya selanjutnya. Next, Ade. Ya, kita lanjut ya, Bapak Ibu. Ya, sekarang kita mulai saja. Santai saja. Kita napas dulu. Supaya tidak tegang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Menulis bebas atau free writing. Ya, bagi seorang penulis pemula, menulis bebas itu sangat diperlukan. Karena apa? Karena di menulis bebas itu kita kita bebas saja, mau nulis apa saja. Ya, tidak masalah. Apa saja yang ingin Bapak Ibu tulis itu tidak masalah. Next, Adek. Ya, Bapak Ibu guru hebat, sebelum kita mulai, saya ingin kembali mengulang apa sih itu menulis menurut Bapak Ibu? Ya, silakan Bapak Ibu boleh tulis, terserah, bebas ya, karena ini adalah free writing, maka Bapak Ibu guru hebat boleh menulis, pengertian menulis itu secara bebas. Silakan tulis di kolom komentar, apa itu menulis? Ade minta tolong nanti untuk yang menjawab pertama, tolong dicatat ya, tolong dicatat namanya. Ada hadiah, saya punya 3 buku nih yang akan saya bagikan untuk 3 orang. Untuk 3 orang Bapak Ibu guru hebat. Silakan Bapak Ibu guru hebat, bebas ya. Apa itu menulis? Silakan Adik, mohon dicek. Ya, nanti saya baca. Yang menjawab paling cepat, tolong dicatat namanya. Nanti akan saya kirimkan buku. Menulis itu membuka kata dan kalimat di buku. Oke, boleh. Masya Allah. Ada Empok Anita. Aduh, terima kasih. Menulis mengungkapkan gagasan melalui tulisan. Oke, Ibu Rohani. Masya Allah. Alhamdulillah. Next. Ada lagi, Adek? Ada juga tuh. Alhamdulillah. Silakan Bapak Ibu guru hebat. Boleh mengekspresikan. Ibu Ida Roshida, Ibu Kepala Sekolah ini. Tadi apa tuh? Menulis adalah mencatat kegiatan. Iya, boleh, boleh. Ya, luar biasa. Ada lagi, Ade? Belum, kayaknya masih ngelemesin tangan kayaknya, Bu. Biar lemes dulu nih. Kita olahraga jari malam ini Bapak Ibu guru ya, biar nggak tegang, santai saja. Ya, sambil menikmati kopinya, sepertinya sudah luar biasa, Bunda. Iya, betul nih, Jawabannya sudah luar alhamdulillah biasa. ya. Menuangkan pikiran Bun, boleh, Masya Allah betul. Menulis adalah butir-butir pengalaman proses untuk mencatat, menggambarkan pengalaman-pengalaman. Oh, luar biasa Ibu Ika, terima kasih. Masih ada lagi, Adek? Ada tuh, menulis itu menuangkan perasaan. Ya Allah, betul sekali, Masya Allah. Iya, cukup kali ya. Alhamdulillah. Ya, cukup. Terima kasih semuanya. Ada juga ya Allah, tuh. Apresiasi yang luar biasa ini, keren-keren semuanya. Ibu Nurbayani, Masya Allah, ini ibu gurunya anakku. Ya Allah, Assalamualaikum Ibu, sehat selalu. Alhamdulillah. Kita kasih tepuk tangan yang sangat meriah untuk Bapak Ibu guru hebat semuanya, luar biasa. Terima kasih, Masya Allah. Ini sih sepertinya udah penulis semua ya, Adik ya? Udah penulis semua ini, bener. Masya Allah, keren, keren. Keren banget. Terima kasih. Legend ya, Bun ya. Salam literasi Kalau kata belajar kita dalam tuh udah inspirasi. legend. Oke, luar biasa. Ade, next, Ade. Masya Allah, masih ditunggu Bapak Ibu ya. Silakan Ibu tuangkan ide, pikiran, ataupun gagasan. Oke, Ade, lanjut. Ya, kemudian. Nah, tadi
Saat saya menulis, ini ada empat macam nih Bapak Ibu. Yang pertama, yang A, terus menulis hingga selesai. Yang B, menulis sambil perbaikan. Yang C, menulis dulu, setelah itu perbaikan. Dan yang D, menulis saja tanpa perbaikan. Oke, kira-kira Bapak Ibu guru hebat mau pilih yang mana? Silahkan, boleh pilih A, B, C, D. Maaf Ibu punten, bisa tulis di kolom chat. Kira-kira manakah yang akan C? Oke, C, B, oke. Ibu Dini pilih C. Tadi Ibu Acing ya, Ibu Rohani pilih C, Bu Sunipa pilih B, oke. Alhamdulillah, siapa lagi? Ibu Tuti pilih C. Oke. Belum ada yang milih D sepertinya nih, Adek. Yo, masih ada, Adek? Bu Herlia, pilih A. Wih, mantap. Terus menulis hingga selesai. Keren nih. Bu Nur Hasana, oke, pilih A. Masih ada lagi, Adek? Sepertinya masih dipendam ya. Masih dipendam. Ibu, tidak apa-apa. Ayo Bapak Ibu guru hebat silakan. Ini ada bapaknya enggak sih, Adek? Ada saya pun. Enggak, selain Adek. Berarti Adek malam ini paling ganteng. Ya, ada sih kayaknya. Ada ya. Ya silakan Bapak Ibu guru hebat. Kalau sudah tidak ada, oke, naik. Ada Ibu, Belum. Bunda, kita Ya? ada Bapak Muali Mukhtar. Oh, Masya Allah. Iya, silakan Bapak Dokter kita dari Kecamatan Paku Haji. Terima kasih Pak Dokter sudah membersamai kami. Bapak dosen ini, Adek. Allah ya, Bun. Ibu Harunisa, Ibu Kepala Sekolah Selatan Timur, makasih. Jawab C, Alhamdulillah. Ayo Bapak Ibu, ada lagi kah? Ya, Ade silakan sambil Ade melihat kira-kira jawabannya apa saja. Sekarang yang pertama itu terus menulis hingga selesai. Belum Ade, masih tadi. Ya, masih yang tadi deh. Ya, saat saya menulis, yang pertama terus menulis hingga selesai. Ini luar biasa keren banget ini, ya. Terus menulis hingga selesai. Silakan. Itu boleh sekali dilakukan. Biasanya kalau kita terus menulis hingga selesai, kalau saya bisanya itu paling menulis puisi nih, Adik. Karena menulis puisi itu harus selesai. Karena kalau tidak selesai, pasti besoknya udah beda lagi nih. Idenya udah nggak muncul lagi biasanya ya. Atau menulis artikel juga bisa ya. Biasanya terus menulis hingga selesai. Nah, kemudian yang kedua, menulis sambil perbaikan. Ya, kita nulis, kita ketik, ataupun kita tulis pakai pena, terus dan sambil diperbaiki. Itu pun luar biasa. Ya. Kemudian yang C, menulis dulu, setelah itu perbaikan. Ya, jadi tulis aja dulu semuanya, ditulis sampai selesai. Baru setelah selesai diulang lagi, dibaca lagi, baru dilakukan perbaikan. Biasanya kalau kita menulis itu banyak tipe ya, Adik ya. Ada tipe ataupun misalnya diksinya kurang bagus ataupun rimanya kurang sesuai ya. Kalau akan dipublikasikan, alangkah baiknya tulisan Bapak Ibu guru itu harus ada perbaikan. Ya, silakan. Bapak Ibu boleh ya, boleh menulis hingga selesai, boleh menulis sambil perbaikan atau menulis dulu setelah itu perbaikan. Pokoknya santai aja, yang menurut Bapak Ibu enjoy, yang menurut Bapak Ibu enak, lakukan. Nah, kemudian yang keempat, menulis saja tanpa perbaikan. Yang D maksudnya ya, menulis saja tanpa perbaikan. Biasanya kalau yang D ini untuk konsumsi pribadi. Ketika kita menulis hanya untuk konsumsi pribadi kita saja, ya, misalnya hanya kita simpan di blog kita, di blog pribadi kita, itu biasanya tanpa perbaikan nggak ada masalah. Tapi kalau akan dipublikasikan, ya, itu harus ada perbaikan supaya pembaca merasa enak membacanya, supaya lebih indah, supaya lebih cantik,
ya. Maka kata-kata yang sekiranya kurang bagus atau kurang sesuai atau diksi di dalam puisinya kurang sesuai, itu harus dilakukan perbaikan, baru dipublikasikan. Bapak Ibu guru hebat, coba sekarang silakan ketik nama ibu di Google, nama ibu bapak guru sekalian, silakan. Coba Ade boleh ketik di Google nama saya deh. Coba kita cek ya Bapak Ibu, apakah nama Bapak Ibu guru hebat itu sudah diakui oleh Mbak Google? Silakan Ade, boleh di-share apakah nama saya itu sudah diakui oleh Mbak Google? Bapak Ibu guru hebat silakan cari namanya, boleh ya, boleh cari di Chrome ya. Namanya misalnya Ibu Waida. Coba Bu Waida cek namanya di Google. Ibu Sulastri, coba cek namanya Bu Rohani, Bu Herlia. Silakan, boleh ya. Ketik nama ya. Pakainya F. Saya belum F. ngetik aja udah ada nih, Bu. Nah, coba Boleh ya, silakan. Silakan, apakah ada nama saya? Silakan. Ada nggak, Dek? Itu dia Bunda. Yang Kompasiana aja deh, paling atas. Kompasiana Artikel ya. profil. Oke. Ya, boleh dibuka. Apakah akan muncul nama saya di sana? Alhamdulillah. Iya. Ternyata nama saya sudah diakui ya oleh Mbah Google. Alhamdulillah ya. Saya itu rutin menulis di Kompasiana. Biasanya kalau saya moodnya lagi bagus, saya bisa nulis puisi satu hari bisa sampai 5 atau 10. Kalau moodnya lagi bagus. Tapi kalau moodnya lagi jelek, itu kadang saya hanya bisa menulis seminggu sekali ataupun seminggu 2 kali. Ya, jadi Bapak Ibu guru hebat yang mau menulis di Kompasiana boleh sekali. Gampang caranya, tinggal ketik ya, cari di Google ya, cari Kompasiana, kemudian aktifkan email Ibu ya, Bapak silakan dan langsung daftar. Ya, kalau sudah terdaftar di Kompasiana, silakan ya, Bapak Ibu guru hebat boleh. Ya itu Ade, untuk poinnya itu saya baru mendapatkan 34 yang pilihan ya. Kalau untuk keseluruhan coba next rada ke atasan dikit Ade. Ya, itu saya baru menulis sekitar ya saya baru disebut taruna karena baru menghasilkan sekitar ada berapa itu Ade? Ke bawah lagi. Ya. Stop. Ya, saya baru dapat poin 2.512. Saya baru menghasilkan 105 tulisan, ya. Bapak Ibu guru hebat, ketika kita menulis di media online atau media cetak, ya, itu bisa menghasilkan cuan loh, Bapak Ibu guru hebat. Bisa sekali. Jadi, apakah kita menulis bisa menghasilkan cuan? Bisa mendapatkan penghasilan tambahan? Bisa sekali, ya. Karena ketika kita menulis di media online ataupun di media cetak, kemudian banyak yang membaca, banyak yang nge-like, banyak yang komentar, banyak yang follow, ya, itu bisa mendapatkan cuan. Silakan Bapak Guru hebat ya. Boleh nanti silakan kalau mau nulis, boleh. Di Kompasiana itu ada, boleh nulis puisi, boleh nulis pantun, boleh cerpen, boleh makalah, boleh juga artikel, boleh juga jurnal, silakan. Bapak Ibu genrenya lebih suka kemana? Bebas, silahkan ya. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu guru hebat ingin menulis di media cetak, boleh sekali ya. Saya sudah menulis di beberapa media cetak, ada Suara Guru. Silakan nanti Bapak Ibu guru hebat kalau mempunyai tulisan, boleh nanti ya dikirim ke Suara Guru. Nanti akan saya kenalkan dengan ini ya, dengan tim yang menerima naskah-naskah yang akan Bapak Ibu kirim. Kemudian ada juga saya menulis di media cetak lainnya, ada di Cakra Banten ya, saya juga nulis. Kemudian ada di mana lagi ya, ada beberapa dah ya. Alhamdulillah ya, itu baru sedikit saja pencapaiannya. Saya doakan semoga Bapak Ibu guru hebat bisa segera mulai menulis. Bismillah ya. Itu saja ya, Dek. Next, Dek. Oke. Next, Ade.
Belum muncul? Ya, silakan Bapak Ibu guru hebat. Ya, kita mulai saja dari sekarang. Niatkan dalam hati, Bismillah ya. Semoga dengan Bapak Ibu punya niat yang tulus untuk segera menulis, insya Allah akan menambah wawasan ya, dan nantinya juga akan menambah pengetahuan, menambah teman, sahabat, dan saudara. Dek, next Dek. Oke. Bapak Ibu guru hebat ya, kita sebagai guru tentunya setiap hari pasti menulis ya. Kemudian di dalam mengasah kemampuan menulis kreatif untuk pemula ya, itu juga ada beberapa hal yang harus Bapak Ibu lakukan ya, ketika tulisan Bapak Ibu guru hebat itu ingin dibaca oleh orang lain atau ingin dipublikasikan, itu insya Allah ya banyak kesempatan, kemudian banyak media-media yang mengadakan banyak sekali lomba-lomba menulis ya, bisa Bapak Ibu guru hebat ikuti. Sinyal ya adik ya? Next adik. Oke. Oke. Ya. Nah, berikutnya apa itu free writing? Free writing. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang free writing? Silakan, boleh tulis di kolom komentar. Apa itu free writing? Free writing adalah, sudah ada adik yang jawab? Apa itu free writing? Menulis bebas apa saja yang ingin kita tulis. Oke, aduh Mpok Acing, terima kasih, keren, luar biasa. Ya, betul ya. Menulis bebas adalah menulis apa saja yang ingin kita tulis. Perasaan hati, atau misalnya sedang gundah gulana, sedang bahagia, sedang sedih, tulis saja dengan bahasa yang Bapak Ibu guru hebat kuasai. Ya, jadi menulis itu untuk pemula tidak perlu yang berat-berat, santai saja, ringan-ringan saja, supaya menulis itu tidak menyebabkan Bapak Ibu guru menjadi stres. Tetapi menulis itu akan membuat stres menjadi hilang. Ya, kemudian mengapa kita harus melakukan free writing? Kenapa, Bapak Ibu? Kenapa? Ya, karena dengan melakukan free writing, maka ya yang tadi sudah dijelaskan bahwa kegundah-gulanaan kita, sedih kita, bahagia kita itu bisa kita ungkapkan. Dan ketika sedih kemudian kita menulis, sedihnya menjadi hilang, berubah menjadi kebahagiaan. Ya, seperti itu Bapak Ibu guru hebat. Next, Adek. Nah, berikutnya ya. Ada ide dulu baru menulis, atau menulis dulu baru ada ide. Kira-kira Bapak Ibu guru hebat akan pilih yang mana? Kalau Ade pilih yang mana, Dek? Kalau saya kayaknya menulis dulu ya, ide dulu. Oke. Oh, ada juga tuh tadi. Ada tuh, ide dulu. Ada ide dulu. Oke. Wah, sama. Oh, ide dulu. Iya, beda ide dulu ya. Ide. Tapi dua-duanya. Kalau saya biasanya Nah, nulis aja dulu. Sama berarti Adek. Menulis baru ide. Ya, Bu Rohani. Menulis baru ide. Ya, jadi kedua-duanya itu betul ya Bapak Ibu. Kalau ide dulu baru menulis. Oke. Berarti kita sudah punya ide nih. Apa yang akan kita tulis? Idenya sudah ada. Nah, ketika ide sudah muncul, nah kita tulis, biasanya lancar ya Adik ya. Kalau sudah ada ide, oh malam ini saya akan menulis tentang suka duka menjadi guru honorer, misalnya dulu ketika masih guru honorer misalnya ya. Atau misalnya saya sudah punya ide, hari ini saya akan menulis tentang pengalaman saya mengajar di kelas 1 misalnya. Atau misalnya ini sudah ada ide. Nah kemudian kalau menulis dulu baru ada ide, itu pun tidak masalah.
Boleh, silakan saja. Kita tulis aja dulu, Bu. Misalnya pagi-pagi mau berangkat ke sekolah, misalnya air keran mati, misalnya. Aduh, udah kesel kan kadang-kadang ya. Udah gitu, wifi-nya mati juga, mati lampu, udah tuh kesel tuh. Nah, biasanya kan kita nulis dulu tuh ya. Ungkapan kekesalan kita tulis, 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 baru munculnya ide. Nah, oh ternyata tanpa sadar saya udah banyak nulis. Nah, ketika kita menulis sudah beberapa paragraf, baru idenya itu muncul. Itu pun boleh sekali Bapak Ibu guru ya. Tidak ada yang salah. Boleh ide dulu baru menulis atau menulis dulu baru ada ide. Kedua-duanya ya. Kata Pak Mualim, saya mah harus ada mood dulu, Bu. Oke. Kalau nunggu mood dulu itu biasanya lama loh, Pak Dokter. Nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa ya. Mood itu kan kadang-kadang kita ini ya naik turun ya, Adek ya. Kadang kalau moodnya lagi bagus, ya kita bisa menghasilkan banyak tulisan. Tetapi ketika moodnya lagi jelek, itu ya betul-betul juga tuh Pak Dokter tadi betul juga ya. Ya tergantung mood boleh deh. Lanjut, Adek. 3 menit titik titik. Nah, kita pokoknya malam ini nulis terus ya Bapak Ibu supaya tangannya itu jari-jarinya lemes dulu ya digerak-gerakkan supaya lincah nanti ketika Bapak Ibu guru sudah aduh aku harus jadi penulis nih kayaknya nih. Ah, malam ini saya pokoknya membersami Bapak Ibu untuk nulis terus. Oke, Bapak Ibu guru hebat. Maaf itu tolong perhatikan gambar. Itu ada gambar apakah? Adek, waktunya 3 menit ya, Dek. Tolong Bapak Ibu guru hebat silakan tulis. Oke, ini juga sambil gerak-gerakan tangan, sambil setrika baju. Wih, mantap, Mbok Acing. Rajin sekali. Ayo, tulis. 3 menit, titik-titik. Silakan, Adek. Apakah anak-anak sedang belajar? Oke, anak-anak sedang belajar. Aktivitas. Punten Bapak Ibu, aktivitas anak berliterasi. Oke, bagus, bagus. Ya, sebelum pembelajaran literasi, yuk baca buku. Ih, mantap Ibu Rohani, keren. Oke, kemudian sedang mengamati sesuatu. Oke, Pak Dokter, lanjut. Ayo Ade, anak-anak membaca buku materi pembelajaran di sekolah. Oke, keren. Lanjut, ada lagi. 3 menit, titik, titik. Apakah sudah ada 3 menit, Ade? Anak-anak sedang membaca, Ibu Herlia. Tapi saya mau jawab dong, Bu. Oke, silakan. Moderator juga boleh dong Iya. membaca bersama. Kayaknya itu yang paling belakang. Mungkin lagi perhatikan kali. Coba Ade, perhatikan punten Ade, yang paling bagus siapa tuh tadi kata-katanya? Oh, yang paling bagus. Oke, bukan paling bagus, semuanya bagus. Semuanya bagus. Ya, semuanya bagus. Ya. Yang boleh dibilang yang mengarah ya, yang mengarah ke gambar yang lebih spesifik. Semuanya bagus, semuanya bagus. Oke. Ada lagi? Ada nih Bun, Bunda. Siapa? Coba. Kalau anak-anak sedang baca buku di outdoor, wah ini kayaknya benar ya di outdoor ya. Ini outdoor, iya betul ini outdoor. Oke. Ada lagi nggak Ade? Ada juga kegiatan membaca bersama, betul. Pojok literasi terbuka, iya betul sekali. Bersama, iya, ini literasi terbuka keren. Ya, rata-rata sih udah ibu guru mah udah mahir lah. Ya Allah ada mentor saya. Ya Allah, Teteh Arofia, anak-anak sedang duduk rapi. Apa tuh tadi? Ibu Kepala Sekolah, Ibu Nisa, pembiasaan literasi sebelum pembelajaran. Oke, bagus. Ayo, Adek. Sudah 3 menit ya, Bunda. Oke, sudah cukup ya. Sudah 3 menit. 3 menit kan? Yo next Adek. Aduh, malam hari ini Bapak Ibu guru saya kerjain ini suruh nulis terus biar lemes jari-jarinya. Nah, yang berikutnya adalah buat daftar. Ketika kita akan menulis, kita harus buat daftar dulu nih kira-kira apa sih yang akan kita tulis. Ya, misalnya nih dalam 1 minggu Bapak Ibu guru hebat harus punya daftarnya. Hari Senin saya harus misalnya menulis puisi, boleh. Puisi boleh, Ibu Rohani keren. Kemudian hari kedua saya akan menulis pantun, keren.
Hari ketiga saya akan menulis artikel. Hari keempat saya akan menulis jurnal misalnya ya. Cerpen, oke, boleh Ibu Rohani nulis cerpen, keren. Ada lagi, coba Ade, apalagi tuh kira-kira Dek? Jadi dalam 1 minggu kita harus punya daftar yang kita targetkan. Curhat, boleh banget curhat. Curhat apa ini, Pak Acing? Yang penting jangan curhat masalah rumah tangga. Jangan dipublikasikan, bahaya. Hari pertama menulis tentang kegiatan MPLS. Wih, keren, keren, keren. Ya, bagus. Jurnal harian Ibu Roshida, Ibu Kepse, Kelor 3, Masya Allah. Terima kasih. Ada lagi, Ade? Apa masih ada yang buat daftar pengalaman? Boleh. Pengalaman menjadi guru ya. Atau pengalaman Bu Rohani, pengalaman menjadi guru penggerak. Boleh. Bu Rohani ini udah lulus kemarin nih, Ade, kakak kelas Ade nih ya. Senior. Hari kedua tentang MPLS, hari kedua selesai. Oke. Cukup ya, Adek. Alhamdulillah semuanya itu udah bisa nulis semua sih, Adek ya. Keren pokoknya lah. Ini mah udah penulis semua. Next, Adek. Aduh, ini ada gambar. Ada gambar. Saya minta tolong kepada Ibu siapa nih ya? Tolong bisa bacakan. Siapa yang mau membaca? Silakan. Boleh raise hand. Ade, tolong dicek. Ada yang raise hand? Tidak. Apakah ada yang raise hand? Boleh bantu saya untuk membaca? Ada nggak, Dek? Saya baca dah. Oke deh, moderator baca silakan. Aku duduk di kursi taman. Oh, itu Pak Mualim. Silakan Pak Mualim. Ya, lanjut. Aku duduk di kursi taman, tanpa ku sadari mataku tertuju pada dompet kulit yang tergeletak di bawah pohon. Masya Allah, keren, luar biasa. Nah, ada tugas lagi nih Bapak Ibu guru hebat. Tolong dilanjutkan kalimat tersebut. Ade, silakan Bapak Ibu guru hebat. Aku duduk di kursi taman. Tanpa kusadari, mataku tertuju pada dompet kulit yang tergeletak di bawah pohon. Kira-kira apakah kelanjutannya? Silahkan. Monggo. Dituliskan. Waktunya berapa menit, Adek? Wow, rezeki nih. Oh, keren. Itu Bunda ada yang di atas hatiku Ya. bertanya dompet siapakah ini? Oh iya. Aku langsung mencari pemilik dompet tersebut. Masya Allah. Ya, Ibu Acing. Aku penasaran punya siapa dompet kulit itu. Aku hampiri dan ambil dompet itu, membukanya. Nah, terus sekiranya apa tuh tadi deh? Ayo lanjutkan. Dalam hati bertanya-tanya, apakah isinya? Oke. Ada lagi. Mataku memandangnya. Tak tersadar. Lanjut. Hatiku bergerak menuju pohon itu dan melihat dompet itu terbenak. Oke, hati bertanya dompet siapa ini? Aku menoleh ke kanan dan ke kiri. Ternyata tidak ada orang satupun. Nah, kemudian apa yang akan dilakukan Pak Dokter setelah itu? Keren. Oke. Apakah ada lagi, Ade? Udah kali cukup ya. Next, Ade. Alhamdulillah, ya. Ternyata Bapak Ibu guru hebat itu luar biasa. Menulisnya itu udah keren. Ini mah udah tinggal dipoles, Adek. Kayaknya setelah webinar pertama ini udah pada punya buku karya semua ini. Amin. Nah, selanjutnya adalah gunakan orang pertama saya dan aku. Ya, jadi Bapak Ibu guru hebat, ketika kita akan menulis, kita harus konsisten. Kalau menggunakan yang kita gunakan orang pertama saya, maka sampai selesai harus saya terus. Dan ketika menggunakan kata aku, maka sampai tulisan kita selesai itu harus menggunakan aku. Kira-kira supaya apa tuh, Adek? Kenapa harus menggunakan
orang pertama yang sama supaya tulisannya menjadi apa biasanya? Lebih enak dibaca ya. Iya kan? Kalau misalnya yang menggunakan agar pembaca tidak bingung, oke, betul ya. Gunakan orang pertama bergegas untuk yang tadi ini. Oke, Ibu, Masya Allah, Ibu Kepala Sekolah saya, terima kasih sudah hadir. Kemudian tadi ya, masih ada, ih keren, keren, keren. Adik-adik sambil dicek ya, adik. Ya, jadi itu ya Bapak Ibu ya. Oh, itu saya tadi tidak ini ya. Oh, ini di itu ya di foto itu ada nih foto kita ya, adik ya. Foto kita dengan Ibu Mulyani. Ini dengan Bapak Sekdis ya, Bapak Haji ya. Kemudian dengan Bapak Kabid GTK. Alhamdulillah ini masih ada foto kita ya waktu ada acara ya kita ke Dinas Pendidikan ya. Ada Bapak Sekdis Pendidikan Kabupaten Tangerang dan Bapak Kabid GTK, Bapak Hairil Apriliana. Alhamdulillah. Next Ade. Next deh. Nah, ini ada tugas lagi. Bacalah seperti seorang pembawa berita di televisi. Nah, jadi selain kita menulis, Bapak Ibu guru hebat, kita pun harus bisa ya, harus multi talent. Kita harus bisa membaca ya, seperti seorang pembaca berita. Kenapa? Kita harus multitasking ya, kita harus punya banyak kemampuan di bidang literasi. Selain menulis, kita pun harus bisa membaca dengan berbagai macam ya. Misalnya dengan membaca seperti pembawa berita di televisi. Kira-kira Bapak Ibu guru hebat, apakah ada yang mau memberikan contoh bagaimanakah ketika seorang pembawa berita itu sedang membacakan di televisi? Silahkan, boleh raise hand atau mau moderator, silahkan. Ada yang raise hand nggak, Ade? Adakah yang raise hand? Silakan Bapak Ibu guru hebat, ada yang mau mencoba? Wah, ada. Ada Mpo Acing, silakan. Mana fotonya ini? Lagi. Oke, silakan Mpo Acing. Materinya bebas, Bun. Bebas. Oke, Saya coba ya. Oke. Selamat malam para pemirsa sekalian. Berjumpa lagi bersama saya Acing. Keren. Dalam acara Dunia dalam Berita. Masya Allah. Berita kriminal. Ditemukan sebujur mayat tanpa identitas di dekat rawa-rawa. Identitas mayat itu sudah tidak terlihat karena kondisi tubuh sudah tidak berbentuk kembali. Udah, gitu aja, Bun. Keren ya Allah, luar biasa. Kasih aplaus untuk Mpo Acing dari Jakarta. Terima kasih. Begitu ya Bapak Ibu guru hebat. Tadi sudah ada contohnya bagaimana ketika kita sebagai seorang guru ataupun seorang penulis itu harus multi talent ya, bukan hanya menulis tapi juga harus bisa membaca. Next, Ade. Langkah awal dan konsisten. Ya. Jadi ketika seorang penulis pemula akan memulai menulis itu harus konsisten. Langkah awalnya, yang pertama, 10 menit setiap hari. Usahakan 10 menit setiap hari kita gunakan untuk menulis. Ya, Bapak Ibu guru hebat, walaupun ya guru sekarang itu luar biasa ya adik, kita bukan hanya mengajar tapi menyelesaikan banyak sekali administrasi, ada PMM, ada apa ya Allah, kinerja, ada yang lainnya, tapi tetap ketika kita ingin konsisten menulis ya, kita harus meluangkan waktu kita itu 10 menit saja setiap hari. Boleh di pagi hari, sore, siang, atau malam hari. Silakan Bapak Ibu guru hebat, yang penting harus konsisten. Kalau saya biasanya menulis itu setelah kita sholat subuh ya,
sudah selesai urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian saya menulis. Ya, alhamdulillah. Saya usahakan konsisten ya 10 menit, kadang-kadang sampai 30 menit ya. Silakan Bapak Ibu guru hebat ya, tidak perlu 30 menit dulu nggak apa-apa lah, karena kalau pagi tuh ibu-ibu tuh lumayan ya, harus masak, harus nyuci, harus ngepel. Aduh, kebetulan kalau saya nih mungkin ibu rumah tangga paling males, nggak pernah masak. Sekarang udah banyak yang mateng, ibu tinggal beli saja deh, supaya apa namanya kerjaan kita itu bisa kita lakukan dengan sesuai ya. Kemudian tadi satu lagi apa Ade? Lihatlah apa yang terjadi ketika 2 pekan pertama hasilnya. Luar biasa kan Bapak Ibu guru hebat? Kalau kita konsisten menulis 10 menit setiap hari, dikali 2 pekan, ya, misalnya 10 menit kita menghasilkan tulisan cerpen misalnya ya. Cerpen itu misalnya 5 lembar, misalnya 10 menit dapat 5 lembar. Kebanyakan ya. Jangan deh, puisi aja deh. 10 menit misalnya dapat nulis puisi 2. 2 dikali 14 itu sudah 28 puisi. Dikali sebulan berapa itu Adek? 56. Dikali 2 bulan itu udah 112. Waduh, itu sudah jadi 1 buku. Luar biasa ya Bapak Ibu guru hebat ya. Kalau kita konsisten ya, pokoknya saya harus punya karya nih ya. Ketika kita punya karya Bapak Ibu guru hebat, terutama yang PNS ini bisa kita gunakan, ada nilai poinnya ya Adik ya. Ada nilai poinnya untuk naik tingkat ya, tapi harus buku solo yang ISBN ya Dek ya. Ya, itu bisa ya Bapak Ibu, silakan. Nanti insya Allah kami dari panitia ya akan mengawal Bapak Ibu guru hebat. Kalau emang Bapak Ibu guru hebat punya keinginan untuk mempunyai karya buku, insya Allah kita akan kawal, kita akan bantu ya, kita akan perkenalkan nanti dengan para penulis-penulis yang sudah mempunyai banyak karya ya. Bismillah ya Bapak Ibu, insya Allah bisa. Lanjut Adek. Nah, sekarang mari kita mulai. Tadi tangannya udah lemes. Sudah kita gerak-gerakan ya, sudah kita tarik-tarikan di laptop atau di HP tadi. Nah, sekarang mari kita mulai ya. Next, deh. Nah, menulis itu mudah. Apa Ibu guru hebat? Setelah tadi kita dilatih menulis banyak sekali. Menurut Bapak Ibu guru hebat, apakah menulis itu mudah? Silakan jawab iya kalau mudah, jawab tidak kalau susah, kalau sulit. Lihat Adek kolom chat, apakah sudah ada? Iya mudah, Masya Allah, tuh kan keren. Mudah, keren. Lanjut. Mudah. Alhamdulillah. Adakah yang lainnya? Ya, mudah mengalir seperti air. Masya Allah, keren. Keren ya. Terus lanjut, ada lagi. Semuanya kayaknya jawab mudah, Adek. Wah, luar biasa ya. Mudah dan susah tergantung topik. Oke, betul sekali. Ibu Rohani, ada lagi. Oke ya, lanjut. Jadi menulis itu sesungguhnya berkaitan erat dengan kehidupan seorang guru dan dosen. Ya, kita setiap hari menulis, baik itu menulis banyak sekali ya, kita ada menulis absen ya. Kemudian kita menulis banyak sekali pokoknya ya. Dan apakah menulis itu hanya keterampilan yang dimiliki oleh guru dan dosen saja? Tentunya tidak. Karena keterampilan menulis itu diperlukan oleh siapapun dari profesi apapun. Contohnya, kayak pedagang juga menulis loh Bu. Ya, mau belanja apa saja, yang sudah laku barangnya apa saja, dapat untung berapa, yang belanja siapa, itu pasti ditulis oleh seorang pedagang. Kemudian yang lain, tukang cukur, ataupun petani, ataupun presiden sekalipun, itu pasti setiap hari menulis. Insya Allah ya. Jadi menulis itu
tidak hanya dilakukan oleh guru atau dosen, tapi dilakukan oleh profesi apapun. Nah, kesulitan menulis itu biasanya disebabkan karena jam terbangnya yang belum banyak atau belum tinggi ya. Nah, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Karena kualitas tulisan semakin baik, maka langkah yang paling efektif adalah meningkatkan jam terbang. Semakin sering kita menulis, maka semakin terlatih kemampuan dan semakin meningkatkan kualitasnya. Jadi menulis itu mudah kan Bapak Ibu? Ya, insya Allah kalau kita sudah memulainya, sudah niat, insya Allah akan mudah. Next, Adik. Selanjutnya, nah sekarang kunci-kunci menulis apa saja sih ya yang harus kita miliki supaya kita bisa menjadi seorang penulis? Yang pertama, niat yang kuat. Yang kedua, mindset. Yang ketiga, tradisi membaca. Yang keempat, ngemil. Yang kelima, praktik menulis. Yang keenam, menikmati proses. Yang ketujuh, disiplin. Dan yang kedelapan, jangan mudah menyerah. Oke, next. Kita yang pertama, niat yang kuat. Ya. Niat yang kuat. Salah satu kunci penting dalam menulis itu adalah niat yang kuat, ya. Jadi apakah seorang penulis itu dia harus punya kemampuan menulis yang mumpuni? Tidak, ya. Siapapun bisa menulis asalkan punya niat yang kuat. Karena tanpa ada niat mustahil itu orang akan bisa menulis, ya. Karena teori motivasi menyatakan bahwa semangat adalah kunci sukses. Gak ada Bu orang yang semangat kemudian tidak sukses. Insya Allah kalau orang itu semangat, insya Allah sukses. Ya, kita kalau mengajar di kelas semangat, kira-kira anak murid kita loyo atau semangat? Adik, banget ya. Tapi kalau kitanya loyo, ya anak-anaknya ikutan loyo. Maka tetap semangat. Jadi guru itu harus semangat. Walaupun dari rumah bawa beban yang sangat berat, memikirkan belum gajian, beras mahal, cabai mahal, tapi tetap di depan kelas kita tetap harus semangat, tetap senyum manis kepada anak-anak kita. Ya, jangan sampai anak murid kita tahu kalau gurunya itu sedang tidak punya uang. Tetap semangat dan bahagia, ya. Kemudian banyak orang yang memiliki laptop yang bagus, ya, HP yang canggih, ya, gadget yang super ya, kemudian punya buku yang berlimpah, lingkungannya juga kondusif, tetapi tidak juga menulis, ya. Ini terjadi karena salah satunya tidak ada niat yang kuat dalam dirinya. Di rumahnya banyak sekali buku, bukunya banyak sekali, ya, tetapi karena tidak ada niat maka tidak pernah ada, ya, untuk menulis. Kemudian niat yang kuat itu akan membuat seseorang tetap menulis meskipun hanya bermodalkan pena dan buku tulis, ya Bapak Ibu guru hebat. Kita tidak hanya menulis di laptop, menulis di HP. Silahkan, boleh saja menulis hanya bermodalkan buku tulis. Kalau zaman dulu kita nulis pasti pakai buku tulis ya. Kebetulan alhamdulillah saya suka sekali menulis itu dari SD ya. Saya sudah sangat suka menulis. Zaman dulu ada tuh diary ya. Zaman dulu nih yang lainnya sama kayak saya tahun 70-an pasti punya. Dulu suka menulis. Kebetulan saya SMP juga suka ya. Kita sudah lama banget suka menulis puisi. Pernah juga ikut mengikuti beberapa kali lomba. Sampai kemudian di Madrasah Aliyah ya, setingkat SMA, saya pun sering sekali mengirimkan karya-karya puisi saya dan alhamdulillah sering dipajang di mading. Itu udah sangat luar biasa sekali ya, karena di Aliyah itu saya punya guru menulis yang sangat hebat ya. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan semuanya bisa segera untuk memulai untuk menulis ya. Next Adek. Udah itu sih udah menulis. Berapa? Lagi ya, niat kayaknya speaking dulu ya, Bun. Kenapa Dek? Kayaknya speaking dulu ya Bun ya. Oh, mau ice breaking dulu. Iya. Oh iya, boleh ya. Kayaknya udah mulai pada ngantuk ya. Apaan kayaknya ya Bun. Boleh. Ice breaking dulu ya.
Ice breakingnya mau apa nih kira-kira nih? Oke Bapak Ibu, ya coba jari-jarinya. Oke, ya kita kepal-kepalkan dulu. Ah, Coba digerakkan dulu ya gerakan tangan dulu kanannya. tangannya supaya tidak kaku. Terus, oke, konsentrasi Bapak Ibu. 1, 2, 3, fokus. Silakan Bapak Ibu pegang telinga. Pegang telinga. Ade, tolong perhatikan apakah masih fokus semuanya? Banyak kita lihat. Pegang telinganya Bapak Ibu. Ibu Ibu Acik, Farida. kayaknya megang gosokan itu Bunda. Pegang gosokan. Oke deh. Boleh sekarang Bapak Ibu silakan pegang hidung. Oh, Alhamdulillah Ade. Ade masih pada fokus semua kok Ade. Ade ini boleh dibuka dong Dek biar kita semangat nih Dek. Coba Dek dibuka aja ya. Kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, sekarang kita ice breaking dulu. Saya sekarang menganggap Bapak Ibu guru hebat ini adalah anak murid kelas 1 ya. Oke ya, nggak apa-apa ya Bapak Ibu guru hebat. Oke, 1, 2, 3, tepuk 1. Nggak ada suaranya. Adik buka biar seru. Oke, tepuk 2. Oke, tepuk 3. Tepuk 0. Tepuk 0. Tepuk 0. Tepuk 3. Oke, tepuk 5. Oke, keren. Tepuk tangan buat kita semua. Itu saja kali ya adik ya, sudah mengurangi sedikit rasa ngantuknya. Mungkin Bapak Ibu guru hebat ya. Aduh, ada yang sudah bosan tidak ya mendengar saya ngobrol terus, ini ngomong terus. Mudah-mudahan enggak ya Bapak Ibu. Masih semangat ya semuanya ya. Coba adik tolong cek kolom komentar apakah masih semangat semuanya. Coba boleh dicek. Wah, boleh ketik dicap semangat. Semangat. Coba kita lihat. Jangan tinggal tidur ya Zoom meetingnya ya. Adakah yang boleh Ibu sambil gosok silahkan. Sambil gendong anak silahkan. Wah, semangat gosok tinggal sedikit lagi. Wah, semangat Ibu Aci. Wah, keren. Sepertinya boleh. selesai webinar ini Bunda punya cerita tentang menggosok dan webinar ya ini. Ibu Kayaknya Aci. bakalan jadi satu buah buku antologi nulis bersama ini nih, Insya Allah. Gimana, semangat Bun. Wah, kayaknya udah mulai semangat sih Bun. Kita kayaknya udah mulai lagi nih. Alhamdulillah. Lanjut materi boleh Adek? Ya. Alhamdulillah ya Bapak Ibu semuanya masih semangat. Mudah-mudahan materi pada malam hari ini tidak membosankan ya. Tadi sudah niat yang kuat. Sekarang yang kedua. Oke, dengan Bu Fani selalu semangat. Terima kasih Bu Rohani, Masya Allah. Yang kedua adalah mindset. Tadi Bapak Ibu guru hebat ya sudah menulis di kolom chat bahwa menulis itu sebenarnya mudah. Betul sekali. Menulis itu sangat mudah. Tinggal kita saja yang mengerjakannya. Oke ya. Mulut kita ya apabila berkata mudah, maka insya Allah akan mudah. Karena ucapan adalah doa. Doa-doa baik insya Allah akan berakhir baik. Ya, apabila kita mengucapkan tidak bisa, maka selamanya akan tidak bisa. Oke, Bapak Ibu guru hebat. Jadi katakan, aku pasti bisa. Semangat, aku pasti bisa. Kemudian, pendapat bahwa menulis itu mudah, itu penting sekali ditanamkan agar dalam praktiknya itu betul-betul mudah. Jadi katakan mudah. Katakan aku bisa. Ya, saya insya Allah bisa nulis. Pasti akan mengalir dengan mudah. Ya, kata-kata, aksara-aksara yang akan kita tuangkan, ide-ide itu akan muncul dengan sendirinya ketika mindset kita itu dirubah bahwa menulis itu mudah. Oke, Bapak Ibu guru hebat, siap semuanya ya? Nah, ketika nanti kita menghadapi kesulitan, kalau mindset kita mengatakan mudah,
maka tetap ada semangat dan keyakinan untuk bisa menyelesaikannya. Nah, kemudian menulis menjadi sesuatu yang berat, sesuatu yang menyiksa. Apabila mindset kita itu terbangun dan memandang bahwa menulis itu susah, maka akibatnya saat harus menulis itu seperti menghadapi siksaan yang berat, stres. Aduh, Bapak Ibu, menulis itu jangan membuat kita stres, tetapi menulis itu membuat stres kita hilang. Coba deh Bapak Ibu, kita lagi kesal nih ceritanya sama suami, lagi kesal banget nih. Misalnya, kita tuangkan saja, tulis ya. Tulis dalam bentuk puisi. Kalau kita kesel sama suami, ditulis dalam bentuk puisi, itu orang nggak akan tahu kalau itu kita sedang kesel sama suami loh. Iya kan? Boleh ditulis. Maka ketika kita stres dan kita nulis-nulis terus, stresnya jadi hilang. Coba deh Bapak Ibu guru hebat. Silakan nanti dicoba. Oke, lanjut. Adek. Sekarang yang ketiga ya, ini adek ya. Tradisi membaca. Banyak orang itu beralasan bahwa tidak ada waktu untuk membaca. Padahal kita dikasih waktu sama Allah itu sama, 24 jam. Ya. Waktu kita itu sama, 24 jam. Tapi kenapa ada orang yang bisa punya waktu membaca? Ya, Bapak Ibu, sesibuk apapun, ya, sempatkan kita untuk membaca. Terutama membaca Al-Quran ya Bapak Ibu, walaupun cuma 1 ayat. Ya, seperti hadis yang berbunyi, balihu anni walau ayatan. Ya, balihu anni walau ayatan itu amalkanlah ya, walaupun itu hanya 1 ayat. Kalau kita bacalah ya, bacalah Al-Quran walaupun cuma 1 ayat. Begitupun dengan membaca yang lain. Bacalah ya, baca. Dengan kita membaca, Bapak Ibu guru hebat, kita akan mengenal begitu indahnya dunia. Begitu indahnya alam semesta. Dengan membaca kita akan mengenal dunia. Ya, kita akan tahu apa saja sih di negara tersebut, ada apa saja sih? Di Indonesia siapa sih aja sih penulis yang hebat? Siapa saja sih penulis yang sudah banyak menghasilkan karya-karya hebat? Itu dengan membaca, Bapak Ibu guru hebat. Dan dengan menulis, kita akan dikenal dunia. Ya, walaupun kita sudah meninggal dunia ya misalnya. Tulisan kita tetap dikenang. Nama kita tetap dikenang oleh orang. Ya, seperti Hairil Anwar, walaupun sudah tidak ada, ya, tetapi namanya, karya-karyanya tetap kita bisa baca, ya, namanya tetap disebut-sebut oleh orang. Itulah, ya, apabila kita melakukan menulis dan juga membaca. Ya, kemudian tradisi membaca jika terus kita kembangkan, maka selamanya tidak akan bisa menjadi penulis yang sesungguhnya. Ya, jika ini tidak dikembangkan, maka kembangkanlah supaya kita bisa menjadi penulis yang sesungguhnya. Ya, saya biasanya membaca itu sedikit demi sedikit. Saya suka sekali membaca karya-karya teman-teman saya yang sudah jadi penulis terkenal ya. Saya baca, kemudian saya tulis hal-hal yang penting. Suaranya hilang ya, Bun? Suaranya hilang. Halo. Bunda suaranya kurang besar. Mungkin Suaranya di kurang volume besar. volume Volumenya. Bundanya. Ya. Ayo Oh, semangat ini udah. Bunda, semangat. Oke, siap. Kurang besar ya. Siap. Ini kebetulan saya numpang ini di rumah teman. Karena di rumah saya itu kebetulan tadi saya lihat ada acara ya. Jadi alhamdulillah ini ya. Oke, gimana? Udah cukup jelas, Adek? Sudah Bunda, tapi Bunda Oke. sedikit ya. Power saya Semangat, harus semangat, di ya, Bu. ini ya, ditambah. Ya. Oke, ya. Jadi biasanya saya membaca itu sedikit demi sedikit. Dan saat membaca, saya tulis hal-hal yang menarik ya. Ketika saya membaca puisi karya-karya orang lain ya yang sudah terkenal, itu saya kadang suka melihat
ada diksi-diksi yang cantik ya, ada diksi-diksi yang manis, rima-rima yang sesuai, saya catat ya, dengan bahasa saya sendiri saya kembangkan ya. Boleh nggak sih misalnya kita menulis puisi tapi lihat diksi ke Google? Boleh. Boleh ya? Boleh. Kita cari diksinya saja. Kemudian diksi itu kita kembangkan menjadi sebuah karya puisi supaya lebih cantik dan lebih manis. Nice, Adek. Halo, Adek. Ya, selanjutnya adalah ngemil. Ngemil. Ah, jadi membaca juga ada ya Bu istilah ngemil, menulis juga ada istilah ngemil ya, bukan hanya cemilan kita cemilan cepuluh ya. Silakan Bapak Ibu yang mau menikmati cemilan cepuluh supaya tidak ngantuk ya. Jadi berikutnya adalah ngemil. Menulis bisa dilakukan sedikit demi sedikit. Ya, itu istilah bahasa Jawa ya, artinya ngemil ya. Biasakan menulis setiap hari. Ya, alhamdulillah ini adalah slogan guru kami ya, guru kami, founder kami dari KBMN PGRI ya, Om Dr. Wijaya Kusuma yang luar biasa. Beliau itu menulis setiap hari dan tulisan-tulisannya itu di Kompasiana, ya Allah luar biasa. Beliau udah dapat cuan jutaan itu, Adik. Luar biasa ya. Sekali menulis di Kompasiana, kalau yang sudah kaliber itu bisa menghasilkan cuan. Dan Bapak Ibu guru hebat, kalau menulis di harian Kompas juga ya, itu artikel, satu artikel itu bisa 1 juta sampai 3 juta. Tetapi ya itu ya harus yang sesuai dengan apa yang diinginkan ya. Maka kita terus tingkatkan terus supaya tulisan kita menjadi lebih bagus dan nanti ketika kita publikasikan nanti akan menjadi atau akan menambah penghasilan kita tentunya ya. Kemudian ya, menulis itu harus setiap hari. Walaupun itu cuman 1 paragraf, tidak masalah Bapak Ibu. Yang penting konsisten ya. Kemudian secara ngemil itu sedikit demi sedikit ya, maka akan memberikan hasil yang cukup lumayan. Ya, ketika kita menulis antologi ataupun menulis jurnal juga begitu. Cobalah perlahan ya, pelan-pelan saja nulisnya ya. Maka apabila sudah kita lakukan sebulan saja, insya Allah itu sudah akan menghasilkan sebuah buku atau sebuah artikel jurnal, ya, dan bisa dipublikasikan menjadi karya Bapak Ibu yang luar biasa. Next, Adek. Selanjutnya, praktik menulis. Kualitas sebuah tulisan dipengaruhi oleh salah satunya adalah sering menulis. Semakin kita sering menulis, maka tulisan kita akan semakin bagus. Saya pertama kali menulis itu luar biasa jeleknya. Di sini ada mentor saya, ya Allah, Teh Arufia Afifi. Saya pertama kali belajar menulis, jujur Ibu, Bapak guru hebat. Salah, masih banyak sekali kesalahan-kesalahan. Tapi terus belajar, saya terus belajar. Dan alhamdulillah punya mentor yang luar biasa ya, punya teman-teman penulis yang luar biasa yang tidak bosan membimbing saya, mengajari saya, mengkritik saya, sampai akhirnya alhamdulillah ya saya punya bisa sedikit menulis sedikit lebih bagus daripada yang pertama kali saya mulai menulis. Kemudian beberapa orang itu banyak yang mengeluh tentang sulitnya menulis ya, mungkin Bapak Ibu guru hebat mengalaminya ya. Nulis itu susah, kata mereka. Tapi kalau sudah diniati dengan tulus, insya Allah ya, insya Allah mudah. Menulislah dan terus menulis. Jangan pedulikan kesulitan. Pokoknya harus menulis ya. Maka kesulitan itu akan hilang dengan sendirinya. Ya, minimal terkurangi. Insya Allah. Saya yakin Bapak Ibu guru hebat itu pasti bisa. Insya Allah bisa memulainya dari sekarang. Next, Adek. Kemudian menikmati proses menulis. Ya, menulis itu harus dinikmati, Bapak Ibu guru hebat. Ya, kita nikmati saja. Sedih, susah, bahagia, kadang bad mood ya. Ya, kadang kita mengalami kemalasan. Ya, jadi
bukan hanya para pemula, para penulis yang sudah profesional pun kadang mengalami malas, jenuh menulis kadang, ya. Tapi itu wajar, manusiawi, ya. Maka dari itu, menulis itu harus dinikmati. Jangan sampai menulis itu menjadi beban, apalagi sampai menjadi stres. Ya, tadi sudah dijelaskan ya, bahwa kita jangan jadikan menulis itu sebagai stres, tapi jadikan ya menulis itu sebagai penghilang stres. Ya, jujur, sesungguhnya ini tidak mudah, tetapi harus terus dilakukan supaya kita kecanduan menulis. Ya, kalau kita sudah kecanduan menulis, maka akan mendarah daging, ya. Tulisan kita akan semakin berkualitas karena dipengaruhi oleh ya beberapa seringnya kita menulis. Maka tulisan kita pasti akan menjadi lebih bagus, ya. Nikmati saja proses menulis itu. Oke, Bapak Ibu guru hebat. Next, Ade. Nah, ini disiplin. Nah, disiplin itu mudah diucapkan, tetapi sulit dipraktekkan. Dan biasanya langkah awalnya itu harus dipaksa. Seperti tadi ya, kita punya daftar. Kenapa kita harus punya daftar menulis? Supaya kita bisa jadi disiplin. Maka lama-lama akan terbiasa kalau sudah kita paksa. Ya. Begitu juga dengan menulis. Menulis itu harus disiplin, dilakukan terus-menerus karena tanpa disiplin menulis itu menjadi sangat sulit. Ya. Kemudian para penulis yang banyak menghasilkan karya adalah orang-orang yang mempunyai disiplin tinggi. Ya, Bapak Ibu guru hebat ya. Yang hadir di sini ada beberapa sahabat saya yang sudah memiliki banyak sekali karya-karyanya, luar biasa ya. Mereka disiplin karena setiap hari selalu menulis, maka pastilah ya karya mereka pasti akan semakin banyak dan banyak. Aduh, kira-kira Bapak Ibu guru hebat, setelah sampai disiplin ini, kira-kira adakah Bapak Ibu guru hebat yang sudah mulai tertarik untuk menulis? Ayo, silakan tulis di kolom chat. Jangan gak ngantuk, adik. Bapak Ibu guru sudah, luar biasa. Alhamdulillah. Ibu Ika, Ibu Dini siap. Alhamdulillah. Insya Allah siap. Masya Allah. Ayo Ibu Bapak silakan. Tertarik? Oke, lanjut. Adik, masih ada kah? Masih ada, adik? Bapak Ibu guru hebat ya. Nanti setelah webinar pertama ini akan ada webinar-webinar berikutnya ya. Dan nanti akan ada tanya jawab juga di chat grup kita ya. Silakan kalau mau bertanya, kalau mau sama memberikan motivasi tertarik. Oke, ya. Silakan, nanti akan kita kawal, akan kita bantu insya Allah ya. Dan nanti Bapak Ibu guru hebat nanti akan mendapatkan pemateri yang lebih bagus, pokoknya lebih bagus. Kalau saya mah baru belajar, nanti berikutnya insya Allah akan berjumpa dengan narasumber-narasumber yang hebat ya. Saya mohon kepada Bapak Ibu guru hebat, jangan keluar dari grup dulu ya, karena nanti kita akan terus belajar bersama. Oke, next Ade. Semangat Bunda Fani. Oke, terima kasih cantik. Ibu Iis terus belajar. Makasih Ibu Kepsek. Masya Allah Ibu Kepsek Iis. Oke. Nah, selanjutnya jangan mudah menyerah. Banyak yang ingin bisa menulis, tetapi biasanya terhenti karena sebatas hanya keinginan belaka. Hanya ingin saja. Oke, terima kasih sama-sama Ibu Kepala Sekolah Ibu Iis, Kepala Sekolah SD Sangnyang 3, insya Allah sama-sama. Ya, jadi banyak yang ingin bisa menulis tetapi berhenti karena itu dilakukan hanya sebatas keinginan belaka. Saya ingin jadi penulis. Lihat penulis banyak, saya ingin jadi penulis. Tapi hanya ingin saja. Apakah bisa menjadi penulis kalau hanya ingin saja? Tidak. Harus ada niat yang tulus, harus disiplin ya.
Jangan mudah menyerah, harus semangat, harus gabung di komunitas menulis. Itu yang penting. Bapak Ibu guru hebat kalau ingin menjadi guru kan bergaulnya dengan guru. Ingin menjadi penulis ya bergaulnya dengan penulis. Ada banyak sekali komunitas-komunitas menulis ya. Dan alhamdulillah Bapak Ibu guru hebat, komunitas menulis itu gratis. Alhamdulillah ya. Di KBMN PGRI ya, foundernya Dr. Wijaya Kusuma, alhamdulillah ya. Kita belajar secara gratis dengan narasumber-narasumber yang hebat ya, dengan mentor-mentor yang sudah luar biasa, yang sudah punya puluhan karya. Mereka ngajarin kita itu benar-benar dengan tulus lillahi ta'ala, tanpa pamrih, gak minta bayaran. Bapak Ibu guru hebat, itu betul-betul melupakan ladang pahala yang sangat luar biasa ya. Jadi kita bukan hanya sedekah dengan harta, tetapi sedekah ya dengan ilmu, itu pun pahalanya mengalir terus sampai nanti ya. Mudah-mudahan ya segala ketulusan hati para founder, para TSO ya, para mentor ya, para narasumber yang sudah mencurahkan perhatiannya, mendedikasikan ya tenaganya, kepandaiannya, kebisaannya di dalam menulis, kemudian ditularkan kepada para penulis pemula, itu insya Allah ya, insya Allah pahalanya ngalir terus, insya Allah akan menghantarkan Bapak Ibu guru hebat yang sudah mendedikasikan ya, mengamalkan ilmunya menjadi padang, menjadi ladang surga. Amin amin ya robbal alamin ya. Kemudian kunci penting menulis itu salah satunya adalah tidak boleh menyerah, tidak mudah menyerah. Penulis yang berhasil semuanya itu memiliki ya, memiliki mental yang tahan banting ya. Saya pernah Bapak Ibu guru hebat, saya pernah nulis, ternyata tulisan saya itu salah. Saya pernah dikritik habis-habisan. Saya pernah. Tulisannya tidak bagus. Banyak kata yang tidak sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Penggunaan kalimatnya tidak sesuai. Dan lain sebagainya. Tapi saya senang. Saya kalau dikritik, saya nggak pernah marah. Ketika tulisan saya dikritik, saya senang. Karena disitulah saya belajar, terus belajar supaya tulisan saya menjadi lebih bagus. Itu kunci kalau ingin jadi penulis yang profesional. Harus tahan banting. Ya. Jadi ketika dikritik jangan marah. Saya kan udah jadi penulis, saya udah punya banyak karya buku, tapi ternyata tulisannya masih banyak yang salah. Misalnya, ya. Karena menulis itu tidak hanya asal menulis, tapi harus disesuaikan tanda bacanya, ya. Kita meletakkan koma di mana, meletakkan tanda kutip di mana, meletakkan titik di mana. Itu harus diperhatikan. Insya Allah, kalau kita menerima kritik dengan ikhlas, kemudian kita berubah, memperbaiki tulisan kita, insya Allah tulisan kita akan semakin bagus. Ya. Dan jika ingin sukses menulis, jangan mudah menyerah. Berjuang terus tanpa kenal lelah untuk menghasilkan karya. Next, adik. Oke, kayaknya sekarang udah selesai tadi adik, yang ke-8 ya? Selesai ya? Nah, sekarang kita membangkitkan semangat menulis. Penulis yang hebat. Para penulis hebat adalah mereka yang mau berbagi pengalamannya dalam menulis. Ya. Jadi ketika sudah menjadi seorang penulis, jangan pelit berbagi ilmu. Saya alhamdulillah Bapak Ibu, silakan ya. Saya senang sekali kalau ada teman-teman yang ngechat saya, yang telepon, Mbak. Saya biasanya di komunitas nulis tuh terkenalnya dengan Mbak Fani ya, atau misalnya Mbak Fani karena saya orang Jawa dipanggil Mbak. Banyak juga yang memanggil Bunda Fani, boleh. Banyak yang manggil Bu Fatona, silakan ya. Itu biasanya mereka nanya, Bu, ini gimana sih ini? Saya suka sekali kalau ada yang bertanya. Insya Allah dengan sekemampuan saya, dengan ilmu yang sedikit saya punya, saya bisa membantu. Tulisan gerakan orang lain untuk menulis, insya Allah nilai kebaikannya akan terus mengalir. Ya, saya teringat cerita ketika zaman dulu ya, ketika kita dalam
kondisi keterpurukan atau ketika kita dalam mengalami masa-masa sulit ya Bapak Ibu ya, bukan hanya ilmu yang kita bukan hanya harta ya yang kita amalkan, tetapi ilmu pun kita amalkan. Dan apakah kita sedekah itu ketika kita lapang saja, ketika harta kita banyak saja? Ternyata tidak Bapak Ibu. Ketika kita sedang sempit, ketika kita sedang mengalami kesulitan ekonomi, itu justru kita harus sedekah. Saya kalau ingat ini saya pasti nangis Bapak Ibu. Ini berbagi saja ya. Zaman dulu saat saya masih honor, saya pernah itu hari itu betul-betul saya punya uang itu 50.000. Saya ingat sekali. Saya masih honor waktu itu, ya. Anak saya masih kecil. Nah, ada teman saya yang datang. Waktu itu saya masih ngontrak, Bapak Ibu ya. Datang ke kontrakan. Pani, aku mau pinjam uang. Anakku sakit. 50.000 saja. Ya Allah, saya uang tinggal 50.000 itu betul. Tapi saya bismillah. Uang tinggal 50.000. Saya kasih ke teman saya, ke sahabat saya. Ini saya kasih uang 50.000. Semoga anak kamu cepat sembuh. Nah, saya ikhlas. Malam saya tahajud. Saya minta sama Allah, ya Allah, saya hanya pasrah. Saya mohon padamu. Mudah-mudahan besok ketika anak saya minta jajan, saya punya uang. Itu doa saya. Saya minta hanya sama Allah. Ya Allah, itu akhirnya betul-betul Allah berikan ya sedekah yang hanya 50.000 itu dengan lunas dibayar Allah 500.000 Bapak Ibu. Itu kalau saya ingat itu saya nangis terus, saya nangis kalau ingat itu. Mungkin teman yang saya bantu mungkin tidak ingat, tapi saya masih ingat. Saya tidak mengingat kebaikan yang saya keluarkan, tidak. Saya tidak mengingat uang yang saya kasihkan, tapi saya ingat balasan Allah itu betul-betul langsung dan balasannya 10 kali lipat. Bismillah, Bapak Ibu ya. Jadi kita ya teruslah berbagi, bukan hanya harta, tetapi ilmu itu pun harus selalu kita bagi. Insya Allah pahalanya surga. Amin, amin ya robbal alamin. Aduh maaf sedikit melo, mohon maaf. Lanjut Adek. Ini udah mulai melo. Mohon maaf Ibu Bapak ya, hanya sekedar berbagi. Energi kata. Nah, membaca dan menulis itu memiliki energi besar untuk merubah hidup kita. Jadi mari membaca, serap energinya. Dan menjadi diri yang terus memiliki nilai tambah setiap hari. Kita harus jadi guru yang berkualitas, Bapak Ibu guru hebat. Apalagi sekarang, ya di kurikulum Merdeka ini, kita berfokus itu kepada siswa. Ya, jadi kita, mindset kita, otak kita harus di-upgrade. Harus kita perbaharui setiap hari. Kita harus belajar, terus belajar. Dengan mengikuti berbagai macam webinar, seminar, baik yang online ataupun yang offline ya. Insya Allah dengan kita mengasah kemampuan kita, mengupgrade ya otak kita, kemudian kita rubah mindset kita, ya cara mengajar kita rubah, bukan pendidikan, bukan pengajaran jadul lagi, kita rubah semuanya ya, kita ikuti alur yang ada ya. Ketika kita mendidik anak-anak sesuai dengan zamannya ya, maka insya Allah akan melahirkan generasi-generasi yang berkualitas. Ya, kita akan menghasilkan murid-murid kita bukan hanya pandai tetapi punya etika sopan santun ya. Karena pada dasarnya ya ilmu tanpa etika itu tidak ada artinya apa-apa ya. Tapi kalau anak pandai, attitude-nya bagus, insya Allah ya, insya Allah Allah meridhoi, orang tua meridhoi, guru meridhoi, insya Allah akan jadi orang sukses. Amin. Amin ya robbal alamin. Aduh, Melo ini hari ini malam ini. Next, Adik. Ya, deh kita sampai dokumentasi ya. Tadi di atas sebenarnya banyak dokumentasi, tapi kok saya lupa ya, tidak menjelaskan. Tadi di atas ada ya, saya ada acara dengan Bapak Ketua PGRI ya, Kabupaten Tangerang, Bapak Bibing Sudarman, MSI. Ini ada foto saya yang biru-biru ini ya, navy, dengan Ibu Kepala Sekolah saya, Ibu Neneng Komaria SPD yang selalu memberikan saya
semangat support mengizinkan saya kalau saya ada acara. Tapi insya Allah saya akan melakukan kegiatan yang lain itu. Insya Allah selepas saya menjalankan tugas ya. Ada juga teman saya, rekan saya ya, satu sekolah di SD Negeri Kampung Bayur, Kecamatan Selatan Timur, Kabupaten Tangerang. Nah, di tengah ini ada foto saya dengan, ada yang kenal Bapak Ibu? Kira-kira yang tengah foto saya dengan siapa ya? Bapak Ibu guru penggerak, Bapak Ibu guru hebat pasti tahu ya. Beliau adalah Tahu dong. siapa? Profesor Dr. Nunuk Suryani MPD. Itu Bapak Ibu. Dengan menulis akhirnya sekarang saya bisa chatting-chattingan dengan Ibu Profesor. Itulah Bu. Ya, alhamdulillah bisa ketemu dengan beliau ya. Kemudian yang di sebelahnya ada foto saya dengan ibu pengawas saya, Ibu Iva Budi Sofiani, MPD, yang juga selalu memberikan support ya, bimbingan ya. Beliau itu, saya kenal beliau sudah lama sekali, kebetulan saya dekat dengan adik beliau dari zaman saya kuliah, alhamdulillah. Kemudian kami dipertemukan lagi ya di Kecamatan Selatan Timur, beliau menjadi pengawas. Sehat selalu ibu semuanya sehat selalu. Yang di bawah ada foto saya, ada suami saya, ada anak saya sematawayang, alhamdulillah. Sekarang sudah masuk semester 7 di IPB, Institut Pertanian Bogor. Sekarang sudah sedang KKN ya, mohon doanya Bapak Ibu ya, semoga lancar. Saya doakan ya putra putri kita semoga lancar ya, sukses karirnya, pendidikannya, dan kelak putra putri kita menemukan jodoh terbaik yang bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya, bahagia dunia akhirat, dan bisa mengangkat kita, membawa kita ke surga, amin. Kemudian yang paling kanan itu ada foto saya. Ada saya nggak ada ya, ada di situ tetapi tidak terlihat. Murid-murid saya, ada Dewan Guru ya, Dewan Guru SD Kampung Bayur. Alhamdulillah semuanya support saya, semuanya memberikan dukungan yang luar biasa. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah. Kayaknya cukup ya materi malam hari ini ya dengan saya. Silakan nanti boleh ya. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat atas waktu yang sudah diberikan kepada saya untuk membersamai Bapak Ibu guru hebat. Saya itu masih belajar dan terus belajar. Ilmu saya masih sangat cetek ya. Saya harus terus belajar supaya saya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan, baik saya sengaja ataupun mungkin saya salah mengucapkan nama, titel, ataupun ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan Bapak Ibu. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum saya tutup, boleh saya baca pantun tidak, Adek? Boleh, terima kasih. Oke, Mbak Maya menyalakan televisi. Teman apa biasa? Mas Abbas makan ketan. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu guru sekalian. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih ibu-ibu kepala sekolah semuanya. Kemesraan ini. Belum. Oke, baik. Sepertinya ada bawang di sini ya. Iya, Oke, kita beri tepuk tangan dulu ya, beri applause untuk narasumber kita malam ini, Masya Allah. Terima Luar kasih. biasa ya, Bun. Ya, intinya saya kita semua ya mengambil pelajaran. Udah dibeliin obat gatal mama. Oke, baik. Mau beli apa? Oke, mungkin saya akan menyimpulkan sedikit. Adek, suaranya kurang jelas, Adek. Halo, kedengaran suaranya? Oke. Jelas ya. Udah. Ya, pada intinya Bun, nulis itu mengalir apa adanya ya Bun. Mengalir Betul. apa adanya Apa Bun adanya. ya. Jadi kayak mengalir aja dulu. Gitu. Betul. Baik Bebas. itu ada ide atau tidak ada ide, belum ada ide, pokoknya menulis dulu Bun ya. Tulis aja. Tentunya harus konsisten juga ya. Betul. Karena memang dia mutan boleh Bun ya. Tapi maksudnya jangan kelamaan nih gitu moodnya. Kita harus cari sesuatu yang membuat kita mood lagi. Dengan melihat sawahan gitu ya, atau keluar sebentar juga itu bisa biasanya jadi mood booster gitu ya. Betul. Nah, terutama juga ada nih trik-trik dari Bunda nih yang memang untuk
mencapai sukses gitu ya Bun ya. Jadi penulis itu yang pertama juga niat yang kuat. Artinya kalau memang kita tidak ada niat, mau aja nih, mau doang gitu kan. Saya mending mau belum ada niat sama sekali. Nah, itu susah Bun ya. Jadi intinya harus Bisa, ada niat dulu nih betul. gitu. Terus yang kedua adalah mindset juga. Jadi intinya kalau misalnya mindset kita itu bisa, mindset kita ingin gitu, pasti akan tercapai gitu ya. Setelah niat, mindset kita yang harus diperbaiki. Tentunya tradisi membaca. Nah, memang ada nih kayak kita tuh pengen nulis tapi tidak mau membaca. Nah, itu juga sebenarnya tidak harus dijauhi dulu, harus dijauhi juga ya budaya. Jadi Betul, selain betul. kita menulis, kita juga harus membaca. Karena dengan Membaca, membaca kita juga bisa menulis. ya membuka mindset baru, pengalaman baru dan sebagainya. Gitu. Gimana kalau misalnya nggak mau membaca? Wah, kayaknya memang harus ya. Kalau menjadi penulis itu harus membaca gitu. Terus kata Bunda juga harus ngemil nih, Bun. Ngemil itu Betul. artinya ini peribahasa atau memang ngemil langsung, Bun? Kata aja Peribahasa kata atau bahasa memang Jawa itu oh ngemil bahasa itu Jawa. Memang pelan-pelan. maksudnya ya Sedikit menulis itu sedikit. sembari ngemil ya, Bun ya. Jangan sembari kalau sembari ngelamun boleh, Bun. Boleh kalau Nah, boleh ngomongnya nanti juga ya. menghasilkan, Atau boleh. ngelamun sambil ngemil. Wah, itu gak bisa habis nanti cemilannya ya, karena ngelamun terus. Ada juga, nah artinya setelah kita eh, artinya sembari ngemil, sembari praktek juga ya Bun ya. Betul, Ada juga betul. menikmati proses menulis. Jadi artinya menulis itu bukan menjadi beban. Kadang memang kita itu kayak jangankan nulis artikel atau nulis puisi mungkin ya Bunda ya. Kadang Betul. nulis untuk modul ajar aja agak berat gitu ya. Nah, apalagi kita sebagai Guru. guru ya. Nah, intinya sebenarnya kegiatan kita yang dilakukan itu sebenarnya kita sudah menjadi penulis ya. Nulis Betul. modul Semua itu ajar gitu penulis. ya. Ya, betul. Apalagi seorang guru. Terus disiplin juga nih, Bu. Jadi artinya kita walaupun ya boleh mengalir apa adanya, tapi tetap harus disiplin. Ya. Disiplin itu memang kita harus disiplin diri. Minimal kayak seminggu di berapa kali nih kita untuk tulis gitu ya. Jadi jangan semaunya. Boleh juga kita kayak seminggu kita 3 kali. 3 kali itu artinya boleh hari apa aja tuh Hmm, dipilih. Yang bebas. penting seminggu 3 hari. Jangan Tiga. sampai setelah ditulis 3 hari minta diskon 2 hari. Setelah minta diskon, wah udah kelewat tuh 1 hari, nggak sama sekali. Wah itu jangan ya Bunda ya. Artinya Betul. disiplin. Dan Konsisten. juga yang terakhir adalah jangan menyerah. Artinya baru tulis satu kata aja, wah udah pusing gitu kan, udah nyerah aja. Nah itu jangan, ya harus semangat lagi gitu. Budaya pun terus semangat. Oke. Baik, Ibu dan Bapak guru hebat semuanya. Wah kita luar biasa ya malam ini. Gimana? Masih semangat ya Bunda ya. Oke, Masih, mungkin masih. kita berikan waktu 3 orang untuk menanya, boleh via chat, boleh nanti raise hand nih. Tadi udah ada door prize 1 nih ya, Mbak. Ada dua lagi Ini nih. kita ada 2 lagi, boleh lah nanti ditambah lagi 2 nih. Ada juga beberapa buku nih dari saya juga. Oke, boleh mungkin yang mau sharing, yang mau bertanya, itu boleh raise hand. Wow, sudah ada nih ternyata 1. Ibu Boleh Eni. juga chat ya di kolom komentar. Oke, baik. Mungkin sembari menunggu ya Bunda ya yang lain, Betul. mungkin Siap. kita akan buka dulu nih untuk satu pertanyaan dari Ibu Eni. Wah, kayaknya saya agak kenal sih ini Ibu Eni itu siapa. Ini beliau juga kayaknya rekan saya nih Bun ya. Oke, boleh Ibu Eni mungkin saya manggil jangan Ibu lah Teteh ya, karena masih muda juga Bun. Oke, Teh Eni mungkin bisa dibuka mic-nya ya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak Bu Fani untuk materinya yang Masya Allah gitu ya. Namun Alhamdulillah. tadi anak nggak masuk dari awal gitu ya Bu. Jadi baru beberapa gitu yang anak tangkap juga dari apa yang sudah dijelaskan. Izin bertanya, karena di sini saya pemula ya, pemula. Jadi yang ingin saya tanyakan itu selain ide gagasan, ejaan, apakah ada aspek lain gitu ya yang memang harus dipertimbangkan dalam menulis
Dan juga bagaimana gitu ya cara pengukuran aspek keterampilan menulis tersebut. Ya, itu saja. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya Bunda, mungkin nanti kita jawab satu dulu ya Bunda. Boleh. Oke, Masya Allah ini terima kasih sekali nih untuk Bu Eni ya yang beliau dari Tiga Rasa juga. Adik, suaranya nggak kedengeran. Oh, nggak kedengaran. Oke, kedengaran sekarang? Oke, jelas. Oke, baik. Saya akan bacakan nih Bu pertanyaan dari Bu Eni. Sebenarnya banyak aspek ya punya itu banyak banget aspek yang tadi Ibu udah sebutkan, mungkin kayak dari tata bahasa dan sebagainya gitu lah. Nah, tapi di sini Bu Eni juga bertanya apakah ada aspek lain nih. Dan bagaimana cara mengukur aspek tersebut. Mungkin bisa dijawab nih sama Bunda nih. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu Eni. Salam kenal ya. Untuk pemula ketika baru pertama menulis itu pertama kali yang harus dilakukan tadi sudah ada di materi ya. Itu sebetulnya hanya niat saja Bapak Ibu ya. Niat dulu. Niat. Saya niat pengen nulis ya. Kemudian membaca. Kita membaca. Dengan kita membaca karya-karya orang lain ya. Insya Allah niat kita untuk menulis atau ketika kita menulis karena kita sudah sering membaca, maka tulisan akan menghasilkan karya yang sangat bagus ya. Kemudian selanjutnya Ibu Eni selain tadi niat kemudian membaca, Ibu Eni juga harus tahu dulu kira-kira Ibu Eni itu genrenya di mana. Ibu Eni itu sukanya menulis apa dulu ya. Ketika Ibu Eni sukanya menulis puisi, maka Ibu harus sering membaca ya buku tentang puisi. Tapi kalau misalnya Ibu Eni lebih suka menulis tentang artikel, maka Ibu pun harus sering membaca artikel-artikel orang lain dulu. Dengan begitu, nanti keinginan Ibu Eni untuk menulis ya itu akan muncul, akan terbersit dalam hati Bu Eni, saya harus segera menulis. Seperti itu ya. Terus tadi satu lagi apa Adik? Pertanyaannya? Itu saja? Udah ya? Ya, bagaimana pun cara Kenapa? bagaimana cara mengukur bagaimana cara mengukur ketercapaian Keterampilan. aspek itu ya. Oh, pencapaian aspek itu. Oh ya, ya itu tadi ya Ibu ya. Hanya itu saja kok Ibu, niat ya. Kemudian sering membaca dan Ibu harus tahu Ibu itu lebih apa sukanya ke apa dalam menulis apa ya. Mudah-mudahan jawaban dari saya memuaskan ya. Tapi kalau bisa jangan memuaskan, biar nanti bertanya lagi. Biar belajar lagi. Demikian Artinya, Ibu Eni. ya Semoga Bun. Jadi bermanfaat. nanti juga ada kesempatan ya Bunda ya di Oke. grup di Siap. kesempatan lain nanti bisa juga. Oke. Boleh. Saya akan membacakan dulu. Oh, baik, terima kasih banyak dari Bu Eni. Saya akan bacakan dulu dari kolom chat ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Siti Nur Hasanah, bagaimana caranya untuk merangkai kata-kata yang indah dalam menulis puisi Bun? Wah, ini sih sebenarnya Oh, mudah banget nih. aduh, saya Ini suka temanya nih. sangat mudah ya, karena Bunda ini Mudah sekali. Oke. teman-teman semua, guru semua ini Mm-mm. vokalnya ini di puisi nih si Bunda nih ya. Kayak Bunda mungkin bisa tuh dijawab tuh Bun. Oke. Bagaimana cara supaya kita bisa membuat puisi yang bagus ya? Kita harus boleh searching Google ya, Ibu. Ibu siapa yang bertanya? Cari diksi. Diksi, cari aja. Cari diksi puisi. Nah, kalau sudah ketemu track, boleh Ibu catat, boleh Ibu print, boleh juga Ibu beli buku tentang diksi puisi, nanti di sana akan banyak sekali diksi-diksi puisi. Ya, kata-kata yang indah ya untuk dituangkan ke dalam puisi. Misalnya, ketika kita hanya
membuat puisi dengan kata angin misalnya. Oh, angin malam. Kalau ingin lebih cantik, masukkan diksinya. Ya, diksi angin itu banyak sekali. Ya, misalnya digantikan Bayu. Bayu. Oke, Bu Ida apalagi diksi puisi angin. Tadi Bayu, oke. Apalagi yang lain ya, banyak sekali. Jadi ibu sesuaikan. Ketika ibu ingin membuat puisi, ya, tentang misalnya tentang cinta, maka ibu harus cari diksi-diksi yang berkaitan dengan cinta. Ketika kita merangkai kata-kata puisi dengan diselipkan diksi-diksi yang cantik, dengan rima yang menarik, ya. Rima itu akhir, ya, bisa di akhir, bisa di tengah, ya. Itu katanya sama. Itu akan mempercantik puisi kita, ya. Kalau misalnya buat puisinya tidak diselipkan dengan diksi atau tidak diselipkan dengan rima-rima yang bagus, ya, atau yang sesuai, maka puisi kita itu akan biasa-biasa saja. Tetapi kalau kita selipkan diksi, ya, atau diselipkan dengan yang lain-lainnya untuk mempercantik tampilan puisi kita, insya Allah karya ibu puisinya akan lebih enak dibaca dan luar biasa. Terima kasih, semoga cukup membantu. Oke. Baik, Masya Allah. Bapak dan Ibu, karena waktu kita sudah terbatas ya, ini kita sudah hampir 2 jam. Gak kedengeran suaranya, Adek? Oh ya, waktu kita mungkin sudah ya terbatas ya, waktu kita sudah lebih hampir 2 jam. Jadi, Tidak oke, terasa ya? ya tidak terasa memang. Betul, betul. Jadi informasi saja Bapak dan Ibu hebat yang hadir pada malam ini juga, dan yang nanti insya Allah sekarang ini akan ada di YouTube juga. Nanti saya akan share ini apa namanya form kehadiran dan masukan juga nanti di WhatsApp ya, di WhatsApp group. Itu nanti diisi karena itu untuk keperluan sertifikat. Nah, untuk berikutnya saya informasikan terlebih dahulu juga bahwa sertifikat itu nanti akan ada tiga sertifikat yang mengikuti dan menyimak malam ini. Itu nanti akan dapat satu sertifikat kehadiran. Nanti kalau misalnya ibu dan bapak bapak guru mau ikut challenge kita 30 hari menulis, 30 hari menulis, itu nanti akan mendapatkan sertifikat tambahan berupa kalau tidak salah 15 jam, 15 JP, karena nanti akan ada berikutnya lagi, kelas menulis berikutnya lagi. Nanti jadi challenge ini itu ibu dan bapak guru tuh nulis apa aja di Instagram boleh, di WhatsApp juga boleh, dimanapun boleh. Kompasiana Tapi boleh ya? nanti ya boleh banget itu. Kalau di Instagram itu boleh tag Instagram kita, nanti akan kita pantau. Nah, nanti bagi yang berhasil nih melewati challenge 30 hari 30 hari menulis ini, nanti kita akan berikan sertifikat tambahan untuk Bapak Ibu. Dan yang ketiga, kalau misalnya nih Bapak Ibu kayak berminat banget nih untuk kayak nulis bareng nih kita di komunitas ini, boleh banget juga nanti akan mendapatkan sertifikat penulis. Kalau kita sih, Ibu dan Bapak Guru, kita kerjasama dengan KMO Publisher yang digalakkan oleh Tendi Murti ya. Nanti dan di sana juga Bapak dan Ibu Guru kalau misalnya mau ikut kelas penulis online-nya, itu nanti akan ada penyaringan secara khusus nih dari kita, karena kita udah kerjasama dengan mereka gitu. Di sana juga ada kelas penulis 30 hari. Dan nanti bulan berikutnya itu ada namanya sarkat juga kayak kita gitu. Oke, baik, itu aja sih informasinya. Wah, luar biasa ya. Tak terasa sudah hampir 2 jam kita. Nah, sebelum menutup nih, coba dong kita akan foto bersama dulu nih ya, Oke. biar kenang-kenangan dulu. Tapi dibuka dulu Dibuka, dong dibuka semua. kameranya. Ya, Kameranya mohon dibuka, boleh Ibu ya, dan Ibu dan Bapak Guru Bapak. hebat. Cantik-cantik. Yang tidak berhalangan bisa dibuka terlebih dahulu kameranya. Kita akan mendokumentasikan nih momen kita yang sangat luar biasa ini. Oke, baik. Wah, sudah pada buka ya. Oke, baik. Iya, Mas, jika ada yang mau on cam. Oke, baik. Gimana gayanya, Bunda? Coba kita salam literasi aja ya. Oke, boleh. Literasi ya. Oke.
Salam literasi. Oke, Bunda boleh hitung ya. Oke, saya hitung. Salam literasi ya gini. Oke. 1, 2, 3. Oke, satu slide lagi karena ada 2. Tak tahan ya. Wah, satu slide lagi. 1, 2, 3. Wah, Masya Allah ya, luar biasa. Baiklah, Bunda, mungkin ada yang Bunda sampaikan nih sebelum kita mengakhiri sesi webinar perdana Oke, ini. closing statement ya malam hari ini. Ya. Ya, hanya sedikit saja. Bismillah. Kalau Bapak Ibu guru hebat ingin segera menulis, Bismillah, niat yang tulus, mulai hari ini dan sekarang juga menulis. Jangan tunggu nanti. Ya, pokoknya niat aja dulu. Ketika kita sudah ada niat, ya, dan sedikit demi sedikit menulis, nanti lama-lama akan kecanduan. Itu saja. Niat-niat saja dulu. Dan mulai sekarang, insya Allah. Itu saja. Baik, Bunda. Niat ya, kita harus niat dari sekarang. Oke, baik. Ibu dan Bapak guru hebat semuanya. Karena waktunya yang terbatas, kita cukupkan. Tapi saya ingatkan kembali, untuk grup yang sekarang ada, itu bisa menetap di sana. Karena grup itu akan permanen menjadi grup komunitas kita Mubis. Nanti akan ada info terkaitan dengan webinar-webinar berikutnya. Insya Allah nanti 2 pekan ke depan juga akan ada webinar berikutnya. Dan ketiga, nanti Ibu dan Bapak yang ingin challenge tulis nih 30 hari nulisnya apa aja, entah itu kayak 100 status, curhat dan semua itu boleh banget ya. Pokoknya walaupun tulis quotes, apapun juga boleh. Yang penting kalau di Instagram di tag Instagram kita guru menulis 9. Dan kalau misalnya di Facebook itu boleh juga nanti screenshot dan sebagainya ya. Oke, baik, saya akhiri saja pertemuan kita kali ini perdana ya. Nanti kita akan ada lagi. Saya undur diri sebagai moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sehat-sehat semuanya.